Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Utari, BP 17283. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan proposal saya untuk memenuhi tugas seminar keSD-an dengan dosen pembimbing dari MPD, di mana judul proposal saya yaitu pengembangan media rolling board pada pembelajaran IPA kelas 4 di SDN 12 Lembah Melintang. Di mana latar belakangnya, pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan. Pendidikan merupakan faktor utama sekaligus dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu negara. Semua kalangan mungkin sudah mengetahui sistem pendidikan yang terdapat di negara Indonesia sampai saat ini mengalami perubahan yang sangat lambat. Artinya dalam hal ini setiap siswa memiliki kemauan dalam mempelajari semua ilmu pengetahuan meskipun itu bukan pelajaran yang disukai, namun mereka tetap harus menguasainya. Jika diamati, pendidikan di Indonesia masih menggunakan metode ceramah, yaitu pembelajaran yang menjelaskan materi saja, tanpa memperdulikan siswa mengerti atau tidak terhadap suatu materi yang diajarkan. Pembelajaran IPA di sekolah dasar yang efektif dan ideal pada hakikatnya adalah pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat jenuh siswa. Banyak metode atau pelajaran ilmu pengetahuan alam yang diterapkan guru di dalam pembelajaran, di antaranya adalah pembelajaran IPA yang dilakukan di luar kelas. Di luar kelas ini bertujuan agar siswa mengenal lingkungan alam yang sebenarnya, serta memberikan pembelajaran yang tidak membosankan. Pada hakikatnya, pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan berbuat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penggunaan media ajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang media rolling board sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran rolling board di sekolah dasar? Apakah penggunaan media rolling board dapat meningkatkan pemahaman pada siswa kelas 4? Bagaimana proses pembuatan media rolling board pada pembelajaran IPA materi rantai makanan? Yang selanjutnya itu tujuan pengembangan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengembangan media rolling board pada pembelajaran IPA materi rantai makanan. Mengetahui bahwa media rolling board dapat meningkatkan pemahaman pada siswa kelas 4. Yang selanjutnya, menghasilkan produk berupa media rolling board pada pembelajaran IPA materi rantai makanan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan media khususnya dalam pembelajaran IPA pada materi rantai makanan yang sesuai dengan SK dan KD yang digunakan oleh sekolah, sehingga dapat membantu pengoptimalan dan meningkatkan motivasi belajar siswa, serta dapat dijadikan sebagai saran dan pengembangan pada peneliti selanjutnya. Yang kedua itu manfaat praktis. Bagi penulis dapat menghasilkan produk media rolling board yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA materi rantai makanan dan menerapkan pada kelas 4 SD 12 Lembah Melintang. Bagi siswanya, siswa dapat menggunakan dan memanfaatkan media rolling board pada pembelajaran IPA agar siswa semakin paham terhadap materi yang dipelajari, terutama pada materi rantai makanan. Bagi guru dapat menjadikan media rolling board sebagai salah satu yang membantu proses pembelajaran di kelas, serta diharapkan guru ke depannya dapat berinovasi menciptakan produk media yang lain dan sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, asumsi keterbatasan pengembangan. Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut. Media pembelajaran dapat digunakan untuk memperjelas materi dan informasi kepada peserta didik, serta memotivasi belajar siswa menjadi efektif, aktif, dan inovatif.
Media yang akan dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi indikator, dan tujuan pembelajaran pada kelas 4. Pembelajaran yang dipilih yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan pada kurikulum 2 KTSP, yaitu makhluk hidup dan proses kehidupan. Memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Media rolling board merupakan sebuah papan putar berbentuk lingkaran yang berisikan tentang materi rantai makanan. Terdiri dari rantai makanan ekosistem sawah, laut, hutan, dan kebun, serta dilengkapi dengan kuis guna untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap materi. Kuis yang digunakan berupa permainan monopoli yang didesain dengan sederhana dengan warna hijau, kuning, biru, dan merah. Permainan ini berbentuk persegi dan bahannya terbuat dari seng dan di sisinya 30 cm dan dilengkapi dengan poin magnet yang ditulisi dengan huruf untuk menggunakannya. Bahan yang digunakan pada media rolling board ini terbuat dari papan triplek dengan ukuran diameter pada lingkarannya 60 cm dan terdapat penyangga papannya yang berguna untuk menyangga dan memutar media rolling board tersebut dengan ukuran 140 cm. Definisi operasional. Pengembangan. Yang pertama itu pengembangan. Pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, media pembelajaran adalah suatu kemungkinan membawa pengaruh pada orang lain berupa manusia, benda, materi yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran yang terencana. Jadi, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, media rolling board. Media rolling board merupakan papan putar yang berisikan cover daftar isi materi dan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi pada alam dengan melakukan observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan gagasan sebagai suatu penemuan untuk memahami alam sekitar secara maksimal. Selanjutnya, kajian teori. Pengertian pengembangan. Menurut Iskandar Wiryokusmo dalam Afrilia Nasari tahun 2014, pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri. Selanjutnya itu yang kedua, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Sadiman dan Rikaka tahun 2010 halaman 6, media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar tersebut tercapai. Yang kedua, manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam pembelajaran yang ini untuk menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat komunikasi materi pelajaran. Menurut Arsyad tahun 2014, manfaat media
Yang pertama itu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Ashar tahun 2012 halaman 14 sampai 45, pada dasarnya media dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu media visual, media audiovisual, dan multimedia. Berikut ini penjelasan keempat jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Yang kedua, media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Yang ketiga, media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan. Yang keempat, multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam. Pengertian ilmu pengetahuan alam yaitu ilmu pengetahuan alam berasal dari kata bahasa Inggris natural skincare. Secara singkat biasa disebut skincare. Yang ilmu pengetahuan natural berarti alamiah. Jadi IPA dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Ilmu pengetahuan alam IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum KTSP bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Selanjutnya, hakikat ilmu pengetahuan alam. Hakikat ilmu IPA sebagai proses diperlukan untuk menciptakan pembelajaran IPA yang empirik dan faktual. Hakikat IPA sebagai proses diwujudkan dengan melaksanakan pembelajaran yang melatih keterampilan proses bagaimana cara produk sains ditemukan melalui pengamatan terhadap segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Ternyata bumi tempat kita tinggal banyak terjadi fenomena yang menakjubkan, yang banyak menimbulkan pertanyaan mengapa semua itu dapat terjadi. Yang D yaitu ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ruang lingkup bahan kajian IPA di sekolah dasar secara umum meliputi 2 aspek, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, sikap, dan nilai ilmiah. Lingkup pemahaman konsep dalam kurikulum KTSP secara terperinci, materi dipelajari adalah makhluk hidup dan proses kehidupannya. Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Selanjutnya, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran IPA kedua aspek saling berhubungan. Aspek kerja ilmiah diperlukan untuk memperoleh pemahaman atau penemuan konsep IPA. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pelaksanaan pembelajaran IPA dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran tersebut. Di dalam kurikulum memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptanya. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Asalnya mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mengaruhi antara IPA, lingkungan, dan teknologi, serta masyarakat. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Yang D yaitu materi IPA tentang rantai makanan. Makhluk hidup juga melakukan hubungan dengan makhluk hidup lainnya dalam hal makanan dan dimakan. Misalnya saja belalang memakan daun, kemudian belalang dimakan oleh ayam, selanjutnya ayam dimakan oleh manusia. Contoh semacam ini menunjukkan bahwa makhluk hidup juga berhubungan dalam hal makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu disebut dengan rantai makanan. Contoh rantai makanan adalah padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan burung hantu, dan burung hantu mati lalu diuraikan oleh penguraian. Pengertian media rolling board. Pengertian media rolling board merupakan sebuah papan putar berbentuk lingkaran yang berisikan tentang materi rantai makanan, terdiri dari rantai makanan ekosistem sawah, laut, hutan, dan kebun, serta dilengkapi dengan kuis guna untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap materi. Yang tujuan dan manfaat media rolling board yaitu pada pembelajaran IPA, penggunaan media sangat membantu proses pembelajaran, terutama membantu dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Pengembangan media sangat penting untuk menyempurnakan media yang sudah ada sebelumnya, khususnya media pembelajaran yang didesain pada mata pelajaran yang terdapat materi sulit diterapkan oleh siswa. Peneliti ini fokus pada pembelajaran IPA rantai makanan dengan melakukan pengembangan media, yaitu media rolling board, dengan tujuan untuk mengembangkan media pada pembelajaran IPA pada materi rantai makanan. Melihat keefektivitasan media rolling board pada pembelajaran IPA pada materi rantai makanan. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan media rolling board pembelajaran IPA tentang rantai makanan antara lain yaitu pengembangan media pembelajaran rolling board mata pelajaran IPA terkait materi tentang rantai makanan. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa produk media pembelajaran rolling board yang telah dikembangkan berdasarkan kriteria media pembelajaran. Yang B, kelayakan pengembangan media pembelajaran media rolling board diperoleh dari hasil validasi oleh beberapa ahli dengan kualifikasi kategori baik. Efektivitas penggunaan media pembelajaran pada kompetensi dapat ditunjukkan hasil nilai yang berarti ada peningkatan nilai rata-rata kelas. Selanjutnya, kerangka konseptual. Penelitian ini merupakan jenis peneliti pengembangan atau Research Based Development atau R&D, yang artinya metode penelitian digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji kelayakan produk tersebut siswa apabila didukung dengan menggunakan sumber belajar. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan melengkapi sumber belajar, yaitu berupa media rolling board yang baik dan teruji. Penggunaan media rolling board tentang rantai makanan pada mata pelajaran IPA diharapkan dapat mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran rantai makanan. Dengan menguasai kompetensi pembelajaran, menjadi siswa akan lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan rantai makanan khususnya pada pembelajaran IPA. Jenis pengembangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research Based Development
yang artinya metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji kelayakan produk tersebut. Sugiono berpendapat bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Prosedur pengembangan. Pendahuluan atau analisis kebutuhan. Kegiatan studi pendahuluan merupakan langkah awal untuk mengetahui keadaan proses pembelajaran IPA tentang rantai makanan di SD. Kegiatan ini dilakukan dengan cara observasi, kelas, wawancara dengan guru dan siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diuraikan bahwa menurut pendapat siswa, hanya beberapa guru saja yang memberikan materi pelajaran jelas dan mudah diterima, sehingga dengan penjelasan yang cukup siswa tidak mengalami banyak kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas terutama tentang rantai makanan. Pengumpulan data. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dapat didefinisikan kebutuhan bahwa pembelajaran IPA khususnya tentang rantai makanan yang benar perlu ditingkatkan. Pengembangan produk awal merupakan proses pembuatan media pembelajaran rolling board. Dalam penyusunan materi diperlukan pendapat dari guru yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah tertulis dalam silabus. Yang kedua, merumuskan indikator keberhasilan kompetensi yang harus dicapai tersendiri. Yang selanjutnya, membuat rantai makanan sesuai dengan langkah-langkah rantai makanan yang benar. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, sekian penyampaian tentang proposal saya ucapkan